Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah Huawei Band 10. Smart Band ini udah mulai membosankan ya. Itulah kesan pertama saya sama Smart Band ini Bung. Tapi ini bukan berarti Smart Band-nya jelek ya. Di generasi terbarunya ini ada beberapa fitur-fitur flagship yang diturunkan ke wearables termurahnya Huawei ini Bung. Kalau Anda punya budget 400 sampai 500 ribuan, apakah Smart Band ini patut Anda pertimbangkan? Bersama saya temannya Bung Firman dan ini adalah review Huawei Band 10. Alasan terbesar kenapa saya bilang Huawei Band 10 ini mulai membosankan adalah karena tampilannya yang gitu-gitu aja. Jangan emosi dulu ya tapi ya. Ini mungkin karena di sini itu kita lebih sering nge-review smartwatch ya daripada smart band. Karena kalau desain smartwatch itu kan lebih beragam ya dan lebih bisa dieksplor daripada desainnya smart band, Bung. Huawei Band 10 ini juga masih punya bentuk persegi panjang dengan sisi yang rounded. Di Band 10 ini, Huawei ini sekarang bikin dua varian Bung. Yaitu ada yang polymer case seperti di seri-seri sebelumnya. Dan sekarang ada varian aluminium alloy case seperti unit yang kita review ini. Unit yang kita review ini warnanya hitam dan masih ada opsi warna putih, hijau, ungu, dan biru nih untuk yang aluminium case. Sedangkan untuk yang polymer case hanya ada opsi hitam dan putih aja Bung. Ada sedikit perubahan desain nih dari di generasi sebelumnya. Sekarang pinggiran case-nya ini punya aksen yang tajam ya Bung. Ini nggak seperti di Huawei Band 9 yang melengkung mengikuti layarnya. Tapi desain ini sepertinya hanya untuk varian yang aluminium case nih. Karena kalau lihat foto varian yang polimernya, desainnya ini masih mirip-mirip aja sama generasi sebelumnya. Strapnya ini terbuat dari fluoroelast. Ini Google ngomong ini artinya. Fluoroelastomer. Strapnya terbuat dari fluoroelastomer rubber yang udah quick release pastinya Bung. Dan sepertinya Anda masih bisa pakai strap Huawei Band 9 juga Bung. Karena speknya masih mirip-mirip nih. Untuk fitmentnya di pergelangan tangan saya yang 18 cm ini udah mulai kelihatan kecil banget ya. Bobotnya juga enteng banget, cuma 15 gram aja. Kadang saya tuh ngerasa kayak nggak pakai apa-apa Bung saat pakai smart band ini. Karena smart band ini enteng banget. Smart band ini juga sudah water resist sampai 5 TM. Jadi Anda nggak perlu khawatir untuk menerjang hujan dan dipakai sambil wudhu. Layar Huawei Band 10 ini juga masih gitu-gitu aja Bung. Layarnya sudah pakai AMOLED dengan bentang 1,47 inci dan punya kerapatan pixel di 282 ppi. Tapi ini bukan layar yang jelek ya. Gambarnya sudah cukup tajam dan warnanya vibrant Bung. Dan yang paling bikin nyaman adalah smart band ini sekarang udah punya fitur auto brightness nih. Jadi Anda nggak perlu repot-repot ngatur kecerahannya lagi di siang hari Bung. Pemakaian di luar ruangan ini udah cukup nyaman karena konten-kontennya masih bisa terbaca dengan jelas. Fitur khas layar AMOLED juga masih ada yaitu always on display. Walaupun ini nggak bisa di schedule, tapi audionya ini akan otomatis mati saat smart bandnya nggak dipakai. Untuk Anda yang bosenan, ada 700 watch face yang bisa Anda scroll di aplikasinya Bung. Dan ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Di smart bandnya sendiri saya bisa nyimpan 14 watch face. Itu juga udah termasuk 6 watch face bawaan. Yang mungkin akan jadi kekurangan adalah bezel layar di Huawei Band 10 ini masih terbilang tebel banget Bung. Dan desain ini masih dipertahankan sejak Huawei Band 6 yang rilis di tahun 2021 lalu. Ayo dong Huawei, tipisin dikit lagi tuh bezelnya, biar kelihatan makin mahal. Selain itu, layar smart band ini juga sepertinya belum 60 Hz ya Bung. Di spek sheetnya memang nggak ada keterangan sih soal spek ini. Dan saya juga ngerasa kalau scrollingnya tuh nggak semulus itu. Jadi mungkin dua hal itu aja sih catatan dari saya. Overall, layar smart band ini udah mantep banget kualitasnya. Tapi walaupun layarnya belum 60 Hz, pengalaman surfing di smart band ini juga udah cukup fluid Bung. UI-nya udah minim stutter dan cukup responsif. Swipe ke bawah untuk cek quick setting, swipe ke atas untuk cek notifikasi, swipe ke kiri untuk akses widget-widgetnya, dan swipe ke kanan untuk akses laporan cuaca dan musik controller. Banyak hal juga nih yang bisa di custom di smart band ini. Anda bisa gonta-ganti template warna watch face-nya dan ganti icon widgetnya Bung. Tapi nggak semua watch face ya bisa diedit-edit. Yang pasti bisa diedit adalah watch face bawaannya. Widgetnya juga bisa Anda utak-atik sedikit, seperti nambahin widgetnya dan ngedit isi widgetnya. Walaupun secara tampilan berasa gitu-gitu aja,
berasa biasa aja. Tapi fitur-fitur di smartband ini bisa dibilang luar biasa, Bung. Karena ada beberapa fitur flagship yang dimasukin nih ke smartband termurahnya Huawei ini. Yang pertama yaitu di health monitoringnya, ada satu monitoring baru, Bung, yaitu emotional well-being. Ini adalah pengembangan dari stress monitoring ya, Bung. Seperti namanya, fitur ini memonitor kesehatan emosional kita sehari-hari. Ada 3 status mood di sini, ada pleasant, neutral, dan unpleasant. Huawei juga sampai bikin watch face sendiri nih untuk fitur ini. Di watch face yang panda ini, mood pandanya akan berubah-ubah mengikuti perubahan mood Anda. Selain itu, ada juga tambahan matrix baru di sleep trackingnya, Bung, yaitu tracking HRV. Ini bukan mobil ya, bukan mobil, tapi heart rate variability. Singkatnya, fitur ini tuh mengukur interval antar denyut jantung, Bung. Jadi semakin tinggi angka yang didapat, maka ini akan berdampak kepada pelepasan stres yang lebih cepat. Untuk sisanya ya tentu udah ada heart rate monitor, SPO2, stress level monitor yang bisa Anda nyalain seharian. Ada juga arrhythmia analysis untuk men-tracking keteraturan jantung Anda. Fitur ini juga bisa Anda nyalain seharian loh, Bung. Dan terakhir untuk Anda para wanita ada menstrual cycle untuk men-tracking siklus menstruasi dan ovulasi Anda. Untuk tracking olahraganya, Huawei Band 10 juga dapat upgrade nih di olahraga renangnya, Bung. Smartband ini diklaim punya akurasi sampai 95% dalam mendeteksi gaya renang dan lap time-nya. Dogista atau Litek? Enggak, beda. Enggak ada tuh Dogista. Berenang gaya anjing tuh Dogista, bener kan? Sebenarnya di generasi sebelumnya di Band 9, Huawei juga sudah mengklaim kalau tracking renangnya ini punya akurasi yang tinggi, Bung. Jadi sepertinya di Band 10 ini akurasinya makin mantep nih. Kalau Anda pernah coba tracking renangnya, boleh dong di-share pengalaman Anda di komen ya, Bung. Siapa tahu ada yang pengen beli smartband ini untuk renang juga nih. Selain renang, ada 99 jenis olahraga lagi yang bisa Anda pilih. Huawei Band 10 juga punya fitur auto detect workout untuk olahraga seperti lari dan berjalan. Sayangnya untuk tracking rutenya, smartband ini masih mengandalkan GPS dari HP Anda, Bung. Karena Huawei Band 10 ini belum punya built-in GPS. Tapi ya kalau buat saya sih ini bukan masalah besar ya. Kalau Anda gimana? Sebelum mulai berolahraga, Anda bisa ngatur target Anda dan juga mengatur interval durasi latihan Anda. Di tracking lari ini, Anda bisa melihat zona heart rate Anda, ada monitor heart rate, jarak, durasi, pace, dan cadence. Setelah selesai, Anda juga bisa langsung cek datanya via smartband ini atau via aplikasi untuk melihat datanya lebih lengkap. Data ini juga bisa disinkronkan ke Strava tentunya, Bung. Dan terakhir, ada activity record yang berisi pedometer dan hitungan kalori yang Anda bakar sehari-harinya. Kita lanjut cek notifikasinya, Bung. Untuk notifikasi chat, karakter yang dimuat nih udah cukup banyak ya, walaupun bukan yang panjang banget. Saat ada spam chat, previewnya juga akan muncul satu-satu dan Anda bisa baca isinya satu-satu. Anda juga bisa balas langsung chatnya via smartwatch. Santai. Tara, minum dulu deh kalau ini. Minum dulu lah. Anda juga bisa langsung balas chatnya dari smartband ini pakai template yang sudah tersedia. Ini fitur quick reply ini masih langka banget ya, Bung, di kelas harga segini. Jarang ada dulu yang punya. Karena seingat saya kayaknya cuma Huawei Band doang deh yang punya fitur ini. Untuk notifikasi telepon, nama dan nomor akan tampil di layar dan Anda punya opsi untuk menutup telepon atau mengirim pesan ke penelpon Anda saat Anda nggak bisa ngangkat teleponnya. Sedangkan untuk telepon WhatsApp hanya akan menampilkan nama kontak aja ya, dan Anda akan diminta untuk ngangkat teleponnya via handphone. Karena smartwatch wae. Terus, smartwatch terus. Iya, karena kita lebih sering review smartwatch, Pak, daripada smartband nih. Karena smartband ini nggak punya built-in mic dan speaker, Bung. Apakah ini jadi deal breaker juga buat Anda? Nah, silakan komen ya. Sektor lainnya yang menurut saya masih gitu-gitu aja adalah daya tahan baterainya. Huawei Band 10 ini diklaim bisa bertahan sampai 14 hari untuk mode hemat dayanya dan sampai 8 hari untuk typical usage-nya, Bung. Angka ini masih mirip banget ya sama generasi sebelumnya yaitu Huawei Band 9. Yang mana ini bukanlah sebuah angka yang jelek ya, karena bisa ngecas seminggu sekali aja udah oke banget menurut saya, Bung. Mungkin sebagai gambaran, ini dalam sehari itu penurunan baterainya bisa sekitaran 5%-an dengan pola pemakaian yang selalu nyambung ke HP, heart rate dan stress monitor nyala, dan tanpa AOD dan tanpa dipakai olahraga, Bung. Kalau Anda orangnya suka pakai always on display, daya tahannya akan berkurang ke 3 harian aja.
Untuk ngecasnya, Huawei Band 10 ini membutuhkan daya 5 volt 1 ampere aja bung, atau 5 watt aja. Huawei juga mengklaim kalau ngecasnya sampai penuh ini cuma butuh waktu 45 menit saja. Kesimpulannya, Huawei Band 10 ini dibanderol dengan harga 499 sampai 500 ribuan kecil bung. Secara fitur, menurut saya Smart Band ini jadi salah satu atau mungkin memang yang terbaik di kelasnya nih. Health monitornya makin advance, spot trackingnya makin advance, dan menurut saya Smart Band ini udah pas banget untuk jadi health companion Anda bung. Walaupun memang dari segi tampilan dan daya tahan baterai nggak ada perubahan yang besar nih dari generasi sebelumnya. Karena mungkin ini upgrade-nya udah mentok juga kali ya. Karena kalau misalkan layarnya diperbesar, harganya jadi 700 ribu, masih ada Huawei Watch Fit SE di harga sejutaan. Tapi ya saya sih berharap kalau bezelnya tuh bisa ditipisin lagi sedikit lah. Yang mungkin akan jadi pertimbangan adalah di budget 500 ribuan ini Anda juga punya opsi untuk milih smartwatch yang punya layar yang jauh lebih besar dari ini, Bung. Nah, itu kayak Halo Solar 5. Anjay, poek, Bro. Tapi mungkin untuk Anda yang punya pergelangan tangan yang kecil, Anda bisa pilih Huawei Band 10 ini juga. Gimana menurut Anda, Bung? Silahkan share pendapat dan pengalaman Anda di komen ya, Bung. Kalau Anda tertarik, seperti biasa, link produknya sudah ada di deskripsi. Terima kasih untuk Anda yang sudah like dan subscribe Aneka Ulasan. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan, dan saya temannya Bung Firman dari studio Hasselblad Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Kita makan telur dadar juara.